Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar wasyamsa wal-qamar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insya Allah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Cahaya hati Indonesia. Semoga semuanya sehat. Amin. Diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin. Tidak mendapatkan laknat. Amin. Mendapatkan rizki yang berlipat-lipat. Amin. Mendapatkan rahmat dan syafaat. Amin. Dari beliau Rasulullah Muhammad. Amin. Allahumma Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi orang yang beriman insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Terutama dalam menjalani kehidupan. Dalam setiap langkah perjalanan kita dibimbing oleh cahaya iman. Di mana di dalam surat An-Nisa, Bu, ayat 122. Ini lanjutannya dari tadi yang dibahas oleh guru kita Abi Amir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Kenapa ya ketika kita membuka Al-Quran itu amanu selalu disandingkan dengan amilus solihat. Seperti ibu yang selalu disandingkan dengan nama suaminya. Iya kan? Selalu sejoli. Amanu dengan amilus solihat. Karena ternyata amanu itu adalah keyakinan yang tertancapkan di dalam hati yang kemudian memiliki arti jika dilanjutkan dengan amalus solihat. Maka amalus solihat ini menjadi benih. Benih-benih yang kita tanam di dunia ini yang nanti kita akan memanen hasilnya dari akar yang namanya iman. Maka Bu, kira-kira kalau kita ditawarin mau masuk surga atau neraka, milih yang mana? Milihnya ke surga, tapi amalan kita ternyata Ibu ke neraka. Kalau kita ingin ke surga, maka kita harus menapaki jalan untuk menuju kemana, Ustaz David? Ke surga. Kita ingin ke surga, tapi ternyata jalan kita ke neraka. Ya tidak sampai. Nah, ternyata ketika kita nanti sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah wa'adallahi haqqo menggunakan masdar haqqon, yaitu janji yang pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwa janji Allah itu pasti, tetapi ada janji yang sudah pasti tidak pasti, yaitu janjinya syaiton yang terkutuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau Allah sudah janji orang beriman, beramal soleh, hakon pasti masuk ke surga. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ibu-ibu yang beriman dan beramal soleh itu sudah dijanjikan oleh Allah mendapatkan tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana keadaan surga? Dilanjutkan surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amanikum wala amani min ahlil kitab. Mayyamal su'ayyud zabih. Ya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surga itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita angan-angankan kosong. Makanya kalau ingin ke surga harus berjalan melalui pintu-pintu surga. Jangan ketika kita kepingin masuk surga malahan jalannya ke neraka. Dilanjutkan mayyamal su'ayyud zabih. Barang siapa yang melakukan keburukan maka balasannya itu adalah keburukan yang serupa itu. Maka apa yang kita lakukan ya balasannya itu. Kenapa kita di dunia ini suka stres? Karena ternyata kita suka melakukan Kalau dalam lagunya syair Jawa, akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula atine ngongsarina wangi mburu donya lali agama. Iya. Oh malah wes. Bablas angine. Jadi ternyata banyak orang stres itu karena yudzabi, balasan dari keburukan yang dia lakukan sendiri. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia ini adalah ladang sawah untuk kita nanti di akhirat. Maka di dalam surat Al-Zalzalah senada dengan surat An-Nisa tersebut al-munasabatul ayat famay ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Lanjutannya, Bu. Wah, jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya walaupun seberat biji zarah, maka keburukan akan dibalas keburukan. Dan dilanjutkan di dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Nah, di sini ada tulisan wa huwa mu'minun. Dengan keyakinan yang tertancap di dalam hati. Karena iman tidak hanya di lisan, tetapi juga di dalam perbuatan. Maka ketika kita semuanya melakukan dengan dasar iman, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kun fayakun. Setuju? Setuju? Maka yakinlah pada Allah sang pemilik segala-galanya. Kita terima apa yang menjadi takdir kita sebagaimana Ustadz Abi Amir tadi jelaskan. Maka keyakinan kita itulah yang akan menolong kita untuk menuju ke dalam surga. Di dalam dunia kita akan merasakan bahagia. Karena menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kita akan bisa menjadi orang yang baik itu dari sisi lahiriah dan batiniyah, kesucian diri dan kesucian batin. Maka amalan baik dan buruk itu tidak hanya diukur dari sebatas dohiriah, tetapi niat yang tertancap di dalam hati kita. Dasar dari seluruh perbuatan kita. Meskipun kita melakukan perbuatan baik tetapi niatnya buruk, maka itu akan menjadi amalan jelek. Na'udzubillahi min. Mari kita selaraskan diri antara hati, pikiran dan perbuatan. Alhamdulillah.